ya, rencana pembelajaran semesternya seperti ini. Jadi intinya bahwa target, sekali lagi, target yang diinginkan ketika Anda menyelesaikan kerja praktek itu adalah yang pertama, CPL yang ketiga ini mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Artinya ini artinya bahwa ini adalah Anda mampu membuat laporan. Ya, nanti Bapak jelaskan seininya dulu. Jadi kita mulai dari tujuannya dulu. Ya, yang pertama, Anda mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Artinya di sini diharapkan Anda mampu membuat bukan artikel ilmiah ya, laporan ilmiah terkait kerja praktek. Kemudian mempresentasikan, ya. Jadi mempresentasikan. Yang kedua ini kan mampu melakukan mempresentasikan laporan dari hasil kerja praktek. Nah, di dalam kerja praktek, sekali lagi di dalam kerja praktek itu bukan hanya laporan selama Anda praktek di perusahaan, ya. Sekali lagi, makanya di sini minimal kerja praktek itu adalah 1 bulan, maksimalnya adalah 4 bulan. Kalau misalnya Anda kerja praktek selama 4 bulan, ini ada beberapa kompensasi dan ada beberapa kompensasi dan konversi dari mata kuliah yang akan diambil. Bukan yang diambil, mata kuliah yang ada di teknik kimia yang korelasinya sama dengan laporan yang akan Anda kerjakan, ya. Makanya sebenarnya dulu, sekali lagi dulu diharapkan itu bisa 4 bulan, karena sama seperti UGM, karena kemarin tahun kemarin itu Bapak kunjungan bersama dengan Himetimia itu ke UGM, kemudian ketemu dengan Bu siapa, Bapak lupa ini. Salah satu diskusinya adalah karena Bapak sebagai koordinator kerja praktek, jadi diskusi dengan dengan dari UGM itu salah satunya adalah ada kompensasi mengenai mata kuliah, kemudian juga ada katakanlah pertemuan tambahan bagi mereka-mereka yang KP-nya lebih dari 1 bulan. Jadi ada waktu khusus yang disediakan. Nah, itu udah Bapak sampaikan ke dosennya, ke ketua jurusan, dan ketua jurusan itu akan sounding di rapat dosen dan hampir semuanya menyetujui. Tapi dengan catatan ketika KP-nya lebih dari 1 bulan. Karena diharapkan ketika KP-nya lebih 1 bulan itu, diharapkan bahwa si mahasiswa itu bisa, katakanlah bisa di harapan kami itu dari jurusan itu si mahasiswa bisa diterima bekerja di perusahaan tersebut tanpa melalui tes ataupun tanpa melalui pendaftaran dan yang lainnya. Nah, tapi tentunya ini akan dilihat dari kinerja Anda ketika praktek, ya. Nah, ini harapannya. Jadi sekali lagi, kerja praktek itu dilakukan 1 sampai 4 bulan. Tapi umumnya, sekali lagi, umumnya di Untirta itu rata-rata hampir semuanya, ya bahkan 98% itu, 98% bahkan 100% yang Bapak lihat, ya, kalau tahun kemarin itu adalah hampir 100% itu pengennya 1 bulan, karena tidak mau meninggalkan mata kuliah yang telah dikontraknya, ya. Jadi sekali lagi, satu adalah mampu berkomunikasi, kedua itu mampu bekerja sama, karena kerja praktek itu adalah 2 orang, mungkin ada yang 3 orang, ya, ada satu kelompok yang 3 orang, ya.
Yang ketiga itu mampu melakukan presentasi. Nah, ada tambahan, sekali lagi ada tambahan yang diinikan. Ketika Anda kerja praktek itu bukan hanya datang, katakanlah, bukan hanya datang ke pabrik mengikuti ritme pabrik, tetapi ada satu yang tugas khusus yang diberikan oleh pembimbing KP. Ini terkait dengan, sekali lagi terkait dengan terkait dengan ritme, bukan ritme, terkait dengan proses industri kimia yang Anda tempati, ya. Jadi boleh dibilang hanya ngambil satu aja, misalnya heat exchanger atau misalnya di dalam tangki reaktor, dan itu adalah penghitungan secara detailnya. Nah, targetnya, sekali lagi targetnya ini sebagai dasar, ya. Kenapa ini kan mengidentifikasi permasalahan, menunjukkan kontribusi dalam peningkatan mutu peningkatan mutu dalam pendidikan. Itu diharapkan Anda sudah mengetahui, sudah mempersiapkan ke arah rancangan pabriknya. Ini sebenarnya. Jadi kalau bisa tugas khusus ini disesuaikan dengan kondisi pabrik, ya, di kondisi pabrik, dan lingkupnya sesuai dengan target dari rancangan pabriknya. Jadi kalau misalnya Anda punya gambaran, ya, Anda punya gambaran mengenai menghitung reaktor, ya, proses neraca energinya seperti apa, neraca masanya seperti apa, kemudian sampai desain reaktornya, ya, desain reaktornya seperti apa, tebal besinya seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini yang diharapkan, sekali lagi yang diharapkan ketika di CPL 4 ini. Makanya CPL 4 ini lebih ditekankan kepada tugas khusus. Ya, jadi ada dua laporan yang harus Anda buat. Satu, laporan umum mengenai proses industri pabrik tersebut. Kedua adalah tugas khusus. Nah, tugas khusus ini, sekali lagi tugas khusus ini yang akan lebih banyak dipresentasikan ketika seminar KP. Ya, jadi seminar KP itu lebih di 60 atau 70% itu lebih membahas mengenai tugas khusus, karena nanti pembimbing KP itu lebih pertanyaan-pertanyaannya lebih kepada tugas khusus, bukan proses industri yang Anda jadikan tempat KP. Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu CPL 5 ini mampu menunjukkan kinerja mandiri, mengidentifikasi kebutuhan. Ini adalah pengalaman yang bisa Anda peroleh ketika kerja praktek. Dan yang keempat adalah menyusun laporan ilmiah. Nah, Bapak berharap sekali, walaupun KP misalnya di Chandra Asih, di Asaimas itu dokumentasinya itu banyak sekali, ya, sebisa mungkin, sekali lagi sebisa mungkin lebih menyoroti kepada tugas khususnya, kalau bisa, sekali lagi kalau bisa, karena ini sebagai satu latihan, awas ya, sebagai satu latihan untuk kerancangan pabrik. Nah, ini gambaran, sekali lagi gambaran, ya, gambaran mengenai mata kuliah dari kerja praktek ini. Nah, yang kedua, yang pengen Bapak sampaikan, sekali lagi, yang pengen Bapak sampaikan, bagaimana proses, sekali lagi, proses untuk mendapatkan tempat KP. Ya, satu, ya, ini berdasarkan pengalaman 2 tahun Bapak megang KP ini. Sekali lagi, megang KP ini seringkali kita tidak mendapatkan tempat KP, ya. Jadi tempat ini ya, tempat kerja praktek ini Bapak sudah menyusun, Bapak sudah mulai dari tahun kemarin, pertengahan tahun kemarin dengan Pak Kajur itu, ya, mencoba untuk bekerja sama dengan AMC atau D1
ya, D1, D1 kita, D1 Teknik Kimia, D1 AMC, mengenai tempat pabrik yang akan dituju. Ya, tapi ini sekali lagi tidak signifikan untuk untuk tempat tujuan kerja praktek, karena hampir semua pabrik yang kami kunjungi itu rata-rata sudah di booking untuk waktu-waktu tertentu. Nah, ini problemnya, sekali lagi problemnya, ya. Jadi misalkan Januari sampai Maret. Januari sampai Maret itu ada beberapa industri itu sudah dipatok. Ini adalah bagiannya dari UI, ini bagiannya dari Undip, ini bagiannya UGM sampai Unibra, UB juga sudah ada slotnya di perusahaan tersebut. Jadi kita rata-rata kebagiannya, sekali lagi kebagiannya adalah di waktu-waktu perkuliahan, ya, di waktu-waktu perkuliahan, dan itu pun sangat terbatas sekali, karena hampir semua pabrik yang coba kami surati itu rata-rata hanya menerima sekitar slotnya 20 sampai 30 mahasiswa yang kerja praktek dalam 1 tahun. Nah, jadi kalau slotnya sudah terpenuhi, ini tidak bisa masuk kembali. Ya, makanya di sini Bapak mengharapkan sekali kepada Anda, kalau kecilin dikit Pak. Ya, Bapak mengharapkan sekali kepada Anda dalam pengajuan KP itu kita lewat jalurnya, sekali lagi lewat jalurnya adalah jalur kakak tingkat atau alumni. Ya. Dan kedua, Bapak mengharapkan sekali dari kemarin, Bapak mengharapkan sekali bahwa mahasiswa yang KP selesai KP itu mohon ada titip pesan gitu kan, titip pesan bahwa bisa nggak ada yang lanjutin adik kelasnya atau temennya. Jadi Bapak mengharapkan misalnya ada si A si B untuk bulan Maret sampai pertengahan April misalnya. Nah, sebelum selesai, Bapak nitip kepada yang mahasiswa tersebut bahwa, Pak, boleh nggak Pak, kami rekan kami KP lagi, rekan kami masuk KP untuk bulan ini. Jadi Bapak berharap ini supaya ada kerjasama, ya, kerjasama bahwa ketika Anda selesai, nanti rekan Anda bisa meneruskan atau masuk lagi sebagai sebagai peserta KP yang baru, ya. Karena data Bapak ini yang kemarin itu data Bapak ini dari 89, ya, 89 kita masih ada PR, ya, sekali lagi masih ada PR, ada sekitar 12 orang yang belum mendapatkan kerja praktek. Ya, kemarin sudah disounding 4 orang lewat Bu Nufus itu yang bisa masuk tanpa ada ajuan surat. Ya. Nah, ini problematikanya. Sekali lagi problematikanya adalah satu, waktu-waktu tertentu itu sudah di-booking oleh perguruan tinggi lain. Kedua, slotnya sangat terbatas. Ya. Maka langkah-langkah yang harus kita lakukan, sekali lagi sampai sekarang Bapak masih koordinasi dengan Pak Kajur dan pihak D1 gitu kan, untuk beberapa industri yang harus dipersiapkan agar mahasiswa KP yang 2000 yang angkatan ini, ya, minimal 50% sudah bisa mengajukan suratnya atau sudah bisa ditentukan perusahaannya, walaupun sekali lagi jawabannya masih nunggu kuota, sekali lagi masih menunggu kuota. Jadi jangan berharap Anda, ya, Bapak ambil pahitnya aja. Jangan berharap Anda ngirim surat hari ini, minggu depan dapat jawaban. Ya, itu sangat susah. Sekali lagi sangat susah. Ya, jadi kalau misalnya Anda ngirim hari ini, ya berarti kita tunggu. Nunggu, ya, 1 atau 2 sampai 3 minggu. Ketika 2 sampai 3 minggu tidak ada jawaban, maka Anda, sekali lagi harus mempersiapkan kembali surat yang ditujukan kepada
kepada perusahaan yang lain. Tetapi sekali lagi, tetapi Bapak sangat berharap sekali Anda harus ada komunikasi di antara grup, ya. Misalkan, ya, jangan sampai ada tumpang tindih pengajuan surat KP-nya. Ya, kecuali memang kuota yang diberikan itu adalah 4 atau 6 orang. Ya, boleh, gitu kan. Jadi jangan sampai ada tumpang tindih. Misalkan target kita misalnya ke NSI. Ya. Ternyata di NSI itu ada 5 surat dari 5 kelompok yang dikirimkan ke sana. Nah, itu yang tidak diperkenankan. Ya, padahal nerimanya cuma 1. Makanya di sini ada melalui wadah grup ini, sekali lagi wadah grup ini, Anda menginformasikan, ya, misalnya dalam grup ini Anda ngomong, teman-teman saya mengajukan di PT Asaimas. Nah, supaya teman-teman yang lain itu tidak mengajukan juga ke Asaimas, harus mencari ke perusahaan yang lain, ya. Nah, itu yang ini ya. Misalnya, atau misalnya ketika ada 1 orang yang saya diterima di Asaimas ini, tanggal 20 saya selesai, barangkali ada yang mau mengajukan, silakan, mumpung saya masih di KP. Nah, ini yang yang harus dikomunikasi seperti ini, yang harus kita kembangkan, ya, yang harus kita biasakan, sekali lagi ya, yang harus kita biasakan, ya, supaya kita, jangan ada lagi, karena apa? Ketika Anda belum KP, belum presentasi KP, ini akan menghambat ketika ada pengajuan RP, rancangan pabrik. Ya, Bapak di 2019 awas ya. Di 2019 itu kemarin kok, tahun ini itu ada 3 orang yang belum KP 2019. Ya, 2019. Jadi ini yang PR yang bagi Bapak selalu, kalau kondisinya seperti ini, maka yang Bapak dahulukan, sekali lagi, yang Bapak dahulukan itu adalah mereka-mereka yang belum KP. Ya, yang angkatan 2019, berarti ini masuk ke angkatan 2020. Ya, 2020 Bapak masih merekam kira-kira siapa saja yang belum dapat KP, belum ada nilai KP-nya, kemudian Bapak kejar informasinya seperti apa. Bapak akan panggil satu-satu, awas ya. Jadi biasanya yang Bapak lakukan adalah Bapak akan panggil satu-satu. Adek kecil, adek. Ya, kayak kemarin angkatan 2019 3 orang Bapak panggil satu-satu. Anda temui Bapak hari ini, kita ngobrol mengenai KP, problematikanya seperti apa. Ya, jadi bukan bermaksud Bapak nagih utang, enggak. Ya, karena apa? Karena target dari jurusan ini, awas ya, jurusan teknik kimia, kita akreditasinya A, maka akreditasi A itu adalah 4,5 tahun, 90% itu harus sudah lulus. Ya, jadi 4,5 tahun dengan akreditasi A ini, jadi 90% harus sudah lulus. Cuman permasalahannya ketika rancangan pabrik itu tidak bisa maju kalau tidak ada nilai KP. Nilai KP, tidak ada nilai KKM, tidak ada nilai penelitian. Jadi 3 ini yang harus Anda selesaikan secepatnya. Ya, secepatnya. Makanya Bapak berharap, kami berharap yang koordinator-koordinator ini di tahun keempat ini itu harus sudah selesai semua. Jadi Anda di semester 8 itu, Bapak berharap semester 8 itu hanya fokus untuk bimbingan, sekali lagi untuk bimbingan, ya, semester 8 itu untuk bimbingan RP, kemudian untuk seminar-seminar yang tiga hal ini, ya, yaitu KP, KKM, sama seminar hasil penelitian. Jadi di semester 7, semester 8 ini diharapkan ini yang 3 ini harus sudah selesai, sehingga RP-nya itu bisa Anda selesaikan di semester 9. Paling lamanya semester 9. Nah, ini. Jadi sekali lagi yang harus Anda lakukan, ya,
silakan menghubungi kolega alumninya, tempat mana yang bisa dimasukin, ya, sekali lagi tempat mana yang bisa dimasukin untuk kerja praktek, ya, informasinya aja dulu. Ya, kalau memang ada saudara, silakan ada saudara komunikasi, bisa nggak kita KP, gitu kan, masukin surat aja dulu. Ya, karena ketika surat masuk itu balasannya sekitar 2 sampai 1 bulan. Ya. Yang kedua, sekali lagi yang kedua Anda harus mempersiapkan draftnya, proposalnya. Ya, Anda mulai buka-buka, ya minimal bab 1. Ya, bab 1. Kalau memang targetnya adalah ASAIMAS, bab 1 ASAIMAS itu sudah ada. Ya, mengenai jadi Anda punya gambaran bahwa ASAIMAS itu seperti ini, dan seterusnya. Minimal bab 1. Ya. Sambil, nah, yang ketiga, nah ini surat itu bukan ke jurusan atau bukan ke bapak. Ya. Jadi surat itu mintanya langsung ke sekretariat. Ada. Ya. Jadi surat ini langsung ke sekretariat Fakultas Teknik. Anda daftar, Anda ini mungkin prosesnya 1 kali 24 jam, besok suratnya keluar baru Anda kirim. Ya, nah Anda waktu tunggunya 1 bulan. Kalau 1 bulan itu tidak ada jawaban, silakan Anda cari lagi, ya, cari lagi untuk ini baru minta surat lagi. Ketika ada dapat jawaban dua-duanya, nah baru Anda pilih salah satu, satunya lagi sharing dengan teman Anda, teman satu angkatan. Siapa yang mau ini KP di tempat ini? Itu yang harus Anda lakukan. Ya, karena apa? Walaupun kami sudah mengset, ya sekarang ini yang baru masuk ke perusahaan untuk dijadikan target itu baru 12 perusahaan. Ya, cuma 12 kan kali 2 itu kan berarti 12 perusahaan berarti kan hanya untuk 12 kelompok. Ya, ini masih kurang, sekali lagi masih kurang. Ya, makanya kami belum bisa mengeluarkan nama-nama perusahaannya untuk ditujukan ke Anda. Ya. Ya, untuk ditujukan Anda belum berani. Ya, karena sekali lagi Bapak sendiri dengan Pak Kajil masih koordinasi dengan D1. Ya, karena D1 kan dia penerima beasiswa dari perusahaan-perusahaan. Kemudian kolega-kolega yang AMC ini kami coba menghubungi. Nah, kalau memang sudah keluar ininya, nanti kami akan share ke Anda. Silakan untuk nama-nama berikut ini hubungin ke perusahaan bla 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 dan seterusnya. Tapi tetap sekali lagi itu bukan satu jaminan. Ya, Mas ya. Walaupun namanya sudah ditentukan oleh kami, itu bukan suatu jaminan bahwa Anda akan diterima di ASAIMAS, Anda akan diterima di NSI, Anda akan diterima di misalnya AMOKO dan seterusnya. Itu bukan jaminan, itu baru katakanlah baru referensi yang bisa Anda tuju, ya bisa Anda kirimkan suratnya. Tetap keputusannya itu dari pabrik yang akan memberikan ini. Ya, keputusannya tetap dari pabrik. Tapi ketika Anda mendapatkan nama, misalnya nama perusahaannya, berarti Anda cepat-cepat bikin proposalnya, ya minimal bab 1, ya bab 1. Kemudian Anda hubungi dosen pembimbingnya, dosen pembimbing KP-nya, kira-kira di perusahaan ini menurut Bapak tugas khususnya apa ya? Ya. Jangan lagi ketika Anda masuk ke pabrik kerja praktek baru membuat tugas khusus, awas. Ya, karena kemarin Bapak dapat komplain, ya, Bapak dapat komplain, jujur, Bapak dapat komplain tugas khususnya itu mengenai K3. Yang dikerjakan K3 di sini hanya membuat satu evacuation point, titik evakuasi. Nah, ini yang dikerjakan hanya bikin titik evakuasi, hanya bikin garis jalur keluar, jalur masuk. Itu yang dijadikan tugas khususnya. Nah, ini yang jauh dari itu ada 3 kelompok yang seperti ini. Ya, 3 kelompok. Nah, jadi ini yang dikomplain dari
dosen-dosen penguji, dosen-dosen pembimbingnya. Pak Agus, gimana sih ininya kok bisa kebobolan kayak gini? Waduh, saya bilang. Nah, ini kalau udah masuk ke ranah ini kan Bapak sekali lagi Bapak tidak, ya Bapak hanya koordinator. Jadi Bapak tidak bisa masuk ke dalam laporan Anda, laporan tugas khusus Anda, itu tidak. Bapak hanya mengorganisir, sekali lagi mengorganisir pembagian kelompoknya, kemudian melakukan input nilainya, itu saja. Termasuk mengenai seminar KP. Seminar KP itu adalah hak prerogatif antara Anda dengan dosennya, dengan dosen pembimbingnya. Kalau Anda selesai, 1 bulan kemudian selesai. Tapi sekali lagi yang Bapak bisa ingatkan ke Anda, ya nanti Bapak akan kejar, sekali lagi kejar setiap 1 semester, selalu Bapak minta informasinya, siapa-siapa yang sudah KP, minta surat KP-nya seperti apa. Karena kalau Anda KP-nya di semester genap, maka semester ganjil itu wajib untuk presentasi, wajib untuk seminar KP. Jika dalam 1 tahun, ya maksudnya Anda KP-nya di semester genap, semester ganjil, maka kalau ketemu semester genap lagi Anda belum presentasi, maka Anda wajib kerja praktek kembali. Ya. Jadi Anda wajib kerja praktek kembali. Jadi datanya ini dihilangkan. Ya. Jadi ini kenapa? Supaya Anda tidak terlalu berlama-lama, tidak susah untuk membuat laporannya, kemudian tugas khususnya seperti apa. Ingat ya, Bapak ingat ya, yang presentasi itu bukan berarti ya menguasai semua semua materi kerja praktek, tidak. Yang presentasi itu adalah Anda sharing pengalaman Anda kerja prakteknya, kemudian Anda sharing menghitung seperti ini itu seperti apa. Ya. Penilaiannya, sekali lagi, penilaiannya memang, sekali lagi, memang penilaiannya itu ada di dosen pembimbing KP. Tetapi ada tambahan 20% itu adalah nilai yang Bapak lakukan dari laporan kerja praktek Anda, ya laporan kerja praktek dan tugas khusus. Jadi misalnya, kalau misalnya katakanlah Anda nggak bisa ini menjawab pertanyaan-pertanyaan pembimbing ini, katakanlah, ya kita ini hanya berandai-andai aja, katakanlah dapatkan nilai 60 70 dari pembimbing KP-nya, ya. Itu kan pembimbing KP itu ada 2, satu pembimbing KP dari perusahaan, satu lagi pembimbing KP dari kita, dari Untirta. Hasilnya kan dibagi 2. Nah, hasil bagi 2 ini nilainya 80%. 20%-nya itu berdasarkan laporan, sekali lagi, laporan dari kerja praktek Anda dan tugas khusus. Jadi kalau misalnya masing-masing 10. Jadi kalau misalnya tugas khususnya nggak ada, berarti Anda dapatnya nilainya 10. Ya, berarti katakanlah dari pembimbing KP-nya adalah 70 tambah 10, 80, Anda baru dapat B. Jadi Bapak kembalikan lagi ke Anda. Ya. Oke, tugas Bapak itu salah satunya adalah menambah dari nilai ketika Anda presentasi. Makanya sementara ini, sekali lagi, sementara ini hampir semuanya dapat A. Ya. Dapat A. Ada beberapa yang dapat B+. Yang Bapak temui ada 2 atau 2 orang. Ya. Dalam 2 tahun ini baru 2 orang yang dapat. Karena apa? Ketika dapat laporan dari ini, kok nilainya jelek sekali. Sekali kan nilainya jelek sekali. Nilainya hanya 70. Dan dikasih pembimbing KP. Tapi yang lainnya dapat nilai 80, 85. Itu kan tinggal tambahin 20. Oke ya. Jadi itu gambarannya. Jadi gambaran secara ini, sekali lagi, nanti
Ya. Oke, jadi satu, mahasiswa minta surat ke sekretariat untuk permohonan ke tempat KP. Ya, tapi sekali lagi tadi Bapak sampaikan bahwa kami juga akan melis nantinya melis tempat-tempat KP yang bisa Anda tuju. Ya, ini waktu tunggu, sekali lagi waktu tunggu maksimalnya adalah 1 bulan. Ya, jadi kalau lebih dari 1 bulan Anda boleh minta lagi suratnya. Ya. Yang keempat, lama KP, awas. Lama KP ini 1 sampai 4 bulan. Lama KP. Ya. Jadi silakan Anda, ini Bapak berharap tergantung dari kinerja Anda ya. Tergantung kinerja Anda ketika KP, karena ada beberapa yang langsung dikontrak sebagai karyawan. Kemudian minta KP-nya adalah 2 bulan. Ada. Itu sebenarnya yang diharapkan ya. Oke. Nah, kemudian proposal. Ya. Oke, proposal ini adalah biasa ya. Sekali lagi, proposal isinya adalah ya biasa dari cover dan seterusnya. Minimal ini adalah bab 1. Bab 1 dan sekali lagi dan tugas khusus. Ya. Jadi proposal ini adalah cover, jadi minimal bab 1, awas ya, bab 1 tentunya ada ini ya, kalau misalnya cover, kemudian lembar pengesahan, nah itu kan daftar isi itu sudah masuk ke situ ya. Dan bab 1 plus nanti ada bab 1, habis bab 1 kemudian daftar pustaka. Habis daftar pustaka baru ya tugas khusus. Nah, sekali lagi. Ini yang diinikan yang ada di proposal. Nah, ini harus sekali lagi ini harus konsultasi dengan pembimbing. Oke, ya. Keenam, sekali lagi. Keenam, seminar, awas. Seminar KP hanya diberikan 1 semester depan. Tadi ya. Ya, jadi seminar KP diberikan kalau Anda KP-nya di semester genap, berarti seminar hasilnya, seminar KP-nya adalah di semester ganjil. Nah, sekali lagi, jika tidak diseminarkan, maka Anda harus KP lagi, kerja praktek lagi. Ya, nanti ini tugas Bapak nanti. Tugas Bapak akan ngejar-ngejar Anda, setiap bulan akan mendata kenapa belum seminar dan seterusnya. Dan Bapak mengharapkan kepada Anda sekali lagi jangan takut dengan apa yang telah Anda kerjakan, ya, karena bukan berarti bahwa ketika kalau Anda takut mengenai penilaian, sekali lagi kalau Anda takut penilaian, maka 20% nilai itu adalah dari laporan Anda. Dari laporan Anda. Jadi nggak perlu Anda harus takut, misalnya, ya, nggak perlu Anda takut bahwa saya belum siap Pak, karena saya belum menguasai dan seterusnya. Nah, itu yang sifat-sifat seperti itu lebih baik ditiadakan, ya. Karena tadi Bapak bilang ada nilai dari laporan dan tugas khusus sebagai tambahan nilainya. Ya.
Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan, Muhammad. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Kalau misalnya satu kelompok, Bapak pakai HP jadi ya Bapak nggak kedengaran nih. Gimana? ya Pak. Kalau misalkan Di chatting aja, di chatting. Taruh dulu. Oke. Oke, silakan kalau ada yang nanya, silakan. Boleh lihat di chatting atau lihat ini. Coba. Ya, satu kelompok, ada dua kelompok dalam perusahaan yang sama. Ya, boleh aja sekali lagi. Ya, makanya di sini kan Anda kerja praktek tergantung kuota. Awas ya, tergantung kuota dari perusahaan. Ya, bukan kita yang nentuin. Ya, bukan kita yang nentuin. Kadang-kadang, sekali lagi, kadang-kadang perusahaan membutuhkan 2 kelompok, 3 kelompok. Silakan aja kalau waktunya bersamaan. Ya, tapi sekali lagi, ya tadi tugas khususnya harus beda. Ya, tugas khususnya harus beda. Kedua, tugas khusus sekali lagi, tugas khusus itu diberikannya oleh pembimbing yang di kampus. Ya, kalau misalnya diminta oleh pembimbing lapangan atau pembimbing dari perusahaan, Anda harus konsul dulu dengan pembimbing yang di kampus. Ya, apakah boleh kita laksanakan? Ya, karena apa? Tadi jangan sampai Bapak dapat komplain, Pak Agus ini kok mengenai K3 tapi K3-nya kok cuman bikin titik evakuasinya di mana, kemudian ini garis lainnya seperti apa ini, kemudian keluar masuk dari kendaraannya seperti apa dan seterusnya. Nah, ini yang tidak boleh Anda menggunakan K3. Sekali lagi, boleh menggunakan materi K3 tapi materi K3 yang benar-benar yang ada yang lebih komplit gitu loh. Ya, yang komplit. Ya, jangan hanya kok K3-nya cuman titik evakuasi sih. K3-nya cuman keluar masuk kendaraan. K3 apa yang pengen dibahas? Ya, K3 kan bermacam-macam. Sekali lagi K3 itu bermacam-macam. Ya, selain itu kan ada misalnya pelabelan, ada mengenai safety production, kemudian safety ini dan seterusnya. Ini yang harus Anda pahami ya. Yang Anda pahami. Jadi kita nggak boleh, sekali lagi nggak boleh hanya yang cuman sempilan kecil kemudian dijadikan tugas khusus. Makanya makanya permintaan dari pembimbing kampus itu tugas khususnya itu dari pembimbing kampus. Kalau dari pembimbing lapangan, ini Anda harus konsultasikan dulu dengan pembimbing kampus. Ya,
Karena kita hanya membatasi hanya satu, sekali lagi hanya satu reaktor misalnya, satu heat exchanger atau satu apa gitu kan, destilasi itu yang hanya di kan, nggak banyak kok, ya. Tapi mencakup mengenai neraca massa, neraca energi, kemudian perhitungan dan seterusnya, ya. Oke. Jadi gini maksudnya, pengajuan KP itu ya surat yang diberikan ke perusahaan, Anda hanya mengajukan ke satu perusahaan itu 1 bulan waktunya. Kalau dalam 1 bulan tidak ada jawaban, awas ya, tidak ada jawaban, maka Anda boleh mengajukan lagi ke sekretariat. Ya, ke sekretariat, Pak, saya ini mau mengajukan lagi karena yang kemarin itu belum ada respon. Ya, syukur-syukur Anda bisa mengejarnya. Dikirimkan ke siapa, kemudian dikejar, tanya, ternyata tidak ada respon, baru setelah 1 bulan Anda minta lagi surat. Itu maksudnya. Ya. Jadi jangan sampai dalam 1 bulan ini Anda mengajukan ke 2 perusahaan atau 3 perusahaan, itu yang nggak boleh. Paham ya maksudnya ya? Ya. Jadi yang nggak boleh itu adalah kita mengajukan ke dalam 1 bulan mengajukan ke 2 atau 3 perusahaan, jangan. Jatahnya 1 bulan itu 1, biar teman-teman Anda bisa ini, ya, biar teman-teman Anda bisa melakukan hal yang sama, ya, agar ketika masuk ke perusahaannya itu kecuali kalau perusahaan tersebut membutuhkan 2 atau 3 kelompok, boleh 3 kelompok ini ke perusahaan tersebut, perusahaan si A, perusahaan A. Tapi sementara ini Bapak hanya minta membatasi hanya 1 bulan itu 1 kelompok. Ya, paham ya maksud Bapak ya? Supaya kelompok yang lain kebagian. Ya, tidak saling berebutan gitu kan. Makanya di sini sebelum Anda mengajukan surat, Anda kontak dulu. Kira-kira bisa nggak? Kemudian kontak personnya siapa? Itu yang Anda harus kejar. Ya, apakah bagian HRD-nya atau bagian production-nya, itu yang Anda kejar. Ya, karena ada beberapa tadi. Dengan teknik seperti ini yang Bapak terapkan, itu ada kayak kemarin itu, Pak, saya diterima ini baru suratnya ini, bahkan 2 kelompok ini dia dapat 2 perusahaan semua. Pak, ini suratnya baru nih. Ya udah Anda cari orangnya. Kemudian Anda balas lagi bahwa yang akan masuk adalah si A, si B. Kemudian baru dibalas, ketemu lagi, dan akhirnya 2 kelompok ini jalan. Jadi ada 4 kelompok yang berangkat ke 4 perusahaan, ke 4 perusahaan. Nah, ini maksud Bapak ya, supaya Anda bersama-sama kita bisa maju semua, ya, dapat semua KP-nya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, nanti pertanyaan berikutnya nanti kita kita sambil jalan lah. Silakan Anda ini, cuman mungkin Bapak akan slow respon ya, paling Bapak balasnya nanti malamnya, karena Bapak biasanya membuka WA itu adalah kalau nggak langsung dijawab, kalau lagi megang HP, lagi buka WA, mungkin Bapak akan langsung jawab, tapi kalau nggak buka WA berarti mungkin agak terlambat 2 jam atau 3 jam atau malamnya baru bisa jawab. Oke, mungkin itu saja dulu ya. Sebagai pendahuluan ya, karena Bapak nganter anak dulu ya, nganter anak dulu sekolah madrasah, jadi Bapak cukupkan pertemuan kita ya. Insya Allah nanti kalau memang ada ininya, Bapak akan share mengenai format proposal, kemudian format tugas khususnya, nanti Bapak akan share ke Anda lewat grup. Oke ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Bapak minta maaf, sampai ketemu lagi nanti. Kalau jika ada diperlukan pertemuan lagi, kita akan ketemu lagi lewat Zoom. Pengennya Bapak lewat offline ya, biar Anda clear untuk ininya. Oke, Bapak cukupkan.
Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.